Hai, assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepatalung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pak Pempang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya dan mengagumkan. Nah, tulislah nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5. Bersama teman kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut untuk paragraf pertama. Jadi apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1? Iya, yang dibicarakan pada paragraf ke-1 adalah kemeriahan pawai budaya di kampung Babakan. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Catatlah komentar teman atau gurumu untuk perbaikan hasil kerja kelompokmu. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Bacalah paragraf kedua dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kamu bisa berdiskusi dengan teman kelompokmu. Sampaikan hasilnya di depan kelas. Nah, perhatikan diagram berikut ini. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Paragraf 3, gagasan pokoknya.
Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Gagasan pendukungnya: 1. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerah. 2. Alat musik tradisional Bali bernama cengceng. 3. Cengceng berbentuk seperti dua keping simbal dan terbuat dari logam. 4. Cengceng nyaring bunyinya. Kemudian paragraf 4. Gagasan pokoknya: rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Gagasan pendukungnya: 1. Wanita Toraja berbaju poko. 2. Pria Toraja berbaju sepatalung buku. 3. Rombongan membawa pak pompang alat musik tradisional Toraja. 4. Pak pompang berupa suling bambu besar seperti angklung. 5. Bunyi pak pompang unik. 6. Budaya Toraja menari untuk dipelajari. Paragraf 5. Gagasan pokoknya: Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Gagasan pendukungnya: 1. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. 2. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. 3. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam. 4. Kaya dan mengagumkan. Nah, tuliskan kembali gagasan-gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5 di dalam kolom yang tersedia. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Paragraf 3, gagasan pendukungnya: 1. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerah. 2. Alat musik tradisional Bali bernama cengceng. 3. Cengceng berbentuk seperti dua keping simbal dan terbuat dari logam. 4. Cengceng nyaring bunyinya. Paragraf 4, gagasan pendukungnya: 1. Wanita Toraja berbaju poko. 2. Pria Toraja berbaju sepatalung buku. 3. Rombongan membawa pak pompang alat musik tradisional Toraja. 4. Pak pompang berupa suling bambu besar seperti angklung. 5. Bunyi pak pompang unik. 6. Budaya Toraja menari untuk dipelajari. Paragraf 5, gagasan pendukungnya: 1. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. 2. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. 3. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam. 4. Kaya dan mengagumkan. Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah, bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. 1. Siti. Daerah asal Padang, ciri khas daerah rendang dan rumah gadang. Kemudian yang kedua, misalkan Arif, berasal dari Padang, ciri khas daerahnya rendang, bahasa Padang dan suku Minang. Kemudian yang ketiga, Jajang, berasal dari Bandung, ciri khasnya adalah Surabi dan bahasa Sunda. Kemudian yang keempat, misalkan Lukas, berasal dari Sumatera Utara, ciri khasnya adalah bahasa Batak, suku Batak, dan Danau Toba. Kemudian yang kelima, misalkan Rahmat, berasal dari daerah istimewa Yogyakarta, ciri khasnya adalah bahasa Jawa, gudeg, dan Candi Borobudur. Kemudian yang keenam, Rina, berasal dari Bali, ciri khas daerahnya adalah sate lilit dan angkul-angkul. Nah, setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Tidak. Kami berasal dari berbagai daerah. 2. Apa kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Jelaskan. Tidak ya, setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda. 3. Bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada?
menghormatinya, dan menghargainya. Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, sekarang tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. 1. Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. 2. Tidak membeda-bedakan teman bermain. 3. Berteman walaupun berbeda agama, suku, atau ras. 4. Berbuat baik kepada sesama orang, tidak hanya pada yang satu agama saja. 5. Tidak memaksakan pendapat diri kepada orang lain. Kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui. 1. Bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. 2. Merundung teman yang berbeda warna kulit. 3. Menjahili orang yang berbeda dengan teman-temannya. 4. Mengucilkan teman berbeda suku. 5. Mengganggu ibadah teman yang beragama lain. Tukarkan hasil pikiranmu dengan teman di sebelahmu. Diskusikan hal-hal yang berbeda dan yang menarik bagimu. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, berikut adalah gambar angklung. Kemudian gambar saluang, gambar kecapi, gambar kendang, dan gambar tifa. Tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. 1. Suling. Daerah asalnya Jawa Barat. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. 2. Tifa. Daerah asalnya Maluku. Cara memainkannya dipukul. Kulit yang dipukul menimbulkan getaran dengan bagian tengah kayu yang kosong. 3. Cengceng. Berasal dari Bali. Cara memainkannya dipadukan. 2 keping simbal yang terbuat dari logam dipadukan sehingga menimbulkan getaran. Kemudian yang keempat, Pak Pompang. Berasal dari Toraja. Cara memainkannya ditiup. Jadi udara yang ditiup ke dalam bambu akan bergetar. Kemudian yang kelima, kecapi. Berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya dipetik. Senar kecapi yang dipetik menimbulkan getaran. Kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya. Ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Catatlah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Nama benda yang pertama, peluit. Cara menghasilkan bunyi, peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Kemudian benda yang kedua adalah biola. Biola menghasilkan bunyi dengan digesek dawainya.
Kemudian nama benda yang ketiga, gelas kaca. Gelas kaca menghasilkan bunyi ketika dipukul dengan sendok. Kemudian yang keempat, trompet. Trompet menghasilkan bunyi ketika ditiup. 5, klakson. Klakson menghasilkan bunyi ketika ditekan. Menurutmu bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Bunyi dihasilkan oleh getaran suatu benda. Semakin besar getaran suatu benda tersebut, maka semakin besar juga bunyi yang dihasilkan. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, secara berkelompok, bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakanlah agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Misalkan saja, sudah. Jadi indah tidaknya sebuah bunyi dapat disebabkan oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, bunyi dihasilkan dengan frekuensi yang nyaman bagi alat pendengaran. 2, bunyi dihasilkan dengan irama yang tepat. 3, bunyi dihasilkan dengan tempo yang tepat, tidak terlalu lambat atau cepat. 4, bunyi dihasilkan dengan menciptakan harmoni antar instrumen, tidak hanya berpaku atau dominan pada sumber bunyi tertentu. 5, bunyi dihasilkan seturut dengan selera atau preferensi pihak pendengar bunyi itu sendiri. Apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Sebuah kelompok harus memiliki masing-masing alat musik yang berbeda, lalu dimainkan sesuai dengan lagu yang telah ditentukan. Cara memainkannya pun harus sesuai dengan alat musik itu sendiri, seperti dipukul, ditiup, dipetik, dan lain-lain sehingga mengeluarkan bunyi. Bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar? Dengan cara saling bergantian dan bekerja sama untuk menciptakan nada-nada atau irama yang harmonis sehingga enak didengar. Dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat, kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.